Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai karakteristik lapisan atmosfer. Pengertiannya, atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos, yang berarti uap, dan spaira, yang berarti bola. Maka, atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi, atau secara umum, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Keadaan atmosfer pada suatu saat dan wilayah yang sempit dinamakan cuaca dan dipelajari dalam ilmu meteorologi. Sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang disebut dengan iklim dan dipelajari pada ilmu klimatologi. Atmosfer memiliki sifat sebagai berikut. Atmosfer itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Kemudian dinamis dan elastis, sehingga dapat mengembang dan dapat mengkerut, serta dapat bergerak atau berpindah. Selanjutnya transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Dan yang terakhir, mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Komposisi atmosfer. Bumi diselubungi oleh lapisan udara yang terdiri dari berbagai unsur gas, debu, dan air. Unsur utama pembentuk atmosfer adalah nitrogen dan oksigen. Jumlah berat seluruh atmosfer diperkirakan 5,6 kali 1014 ton. Sedangkan setengah dari berat tersebut berada di bawah ketinggian 6.000 meter dari permukaan bumi, dan kurang lebih 80% berada pada lapisan troposfer. Hal ini disebabkan karena adanya gaya gravitasi bumi. Berikut komposisi atmosfer. Mungkin banyak yang masih mengira bahwa atmosfer ini dominannya adalah oksigen, tapi yang paling banyak adalah gas nitrogen, yaitu sekitar 78%. Kemudian baru oksigen dengan volume 20,95%. Dan selanjutnya diikuti oleh argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Jadi unsur utama pembentuk atmosfer adalah gas nitrogen, kemudian baru oksigen. Nitrogen jumlahnya yang paling banyak, sekitar 78%. Nitrogen tidak langsung bergabung dengan unsur lain, tetapi merupakan bagian dari senyawa organik. Kemudian ada oksigen. Oksigen sangat penting bagi kehidupan, yaitu untuk mengubah zat makanan menjadi energi hidup, dan juga untuk bernafas bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah karbon dioksida, yang menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi atau semakin banyaknya karbon dioksida di dalam atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Selanjutnya ada gas ozon, gas yang sangat aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Gas ini terdapat pada ketinggian antara 20 hingga 30 km. Ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Selanjutnya adalah struktur lapisan atmosfer. Jadi atmosfer ini tidak hanya memiliki satu lapisan, tapi memiliki beberapa lapisan. Berikut ada lapisan-lapisannya. Yang langsung bersentuhan dengan bumi adalah lapisan troposfer, kemudian di atasnya ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita bahas satu persatu. Troposfer, lapisan paling dekat dengan bumi. Tempat terjadinya fenomena seperti cuaca, angin, hujan, petir, dan pelangi. Ketebalan lapisan di ekuator sekitar 18 km, sedangkan di daerah kutub hanya 8 km. 80% massa atmosfer berada di lapisan ini. Dan pada lapisan troposfer, tempat terjadinya gradien termometrik, yaitu penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Dan yang terakhir adalah suhu teratas pada troposfer adalah minus 60 derajat Celcius, sedangkan pada permukaan laut di daerah tropis, rata-ratanya adalah 27 derajat Celcius. Selanjutnya lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km yang bermanfaat melindungi bumi dari pancaran ultraviolet. Terdapat lapisan isotermal yang memiliki suhu 60 derajat Celcius. Kemudian terdapat lapisan inversi atau lapisan hangat di atas lapisan atmosfer yang dingin. Pada lapisan ini menjadi tempat terbangnya pesawat terbang. Kemudian terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan yang memisah antara stratosfer dan mesosfer. Kemudian ada lapisan yang ketiga, yaitu mesosfer. Fungsi dari lapisan mesosfer adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Tempat terjadinya pembakaran benda luar angkasa, misalnya seperti meteor. Suhu bagian atas lapisan ini semakin rendah.
Pada ketinggian 80 km, suhu mencapai minus 90 derajat Celcius, lapisan yang paling dingin. Terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan antara mesosfer dan termosfer. Kemudian ada lapisan termosfer. Terjadi ionisasi sebagian molekul dan atom udara. Dan di dalam lapisan termosfer terdapat lapisan ionosfer. Terjadi ionisasi seluruh atom udara. Dan pada lapisan ini, tempat terjadinya pemantulan gelombang radio. Terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan E, lapisan Kennelly dan Heaviside. Lapisan F, terjadi pemantulan panjang sampai pendek gelombang radio. Dan yang ketiga adalah lapisan atom. Selanjutnya yang terakhir dan yang paling luar adalah lapisan eksosfer. Pada lapisan ini terjadi gerakan atom secara tidak beraturan, dan lapisan ini merupakan lapisan yang paling panas. Satelit-satelit yang diluncurkan di bumi ada pada lapisan ini, disebut juga ruang antar planet geostasioner. Kemudian ada pun manfaat atmosfer, yaitu sebagai acuan untuk membuat ramalan cuaca atau perkiraan cuaca jangka pendek atau jangka panjang. Perkiraan cuaca berperan penting untuk bidang pertanian, penerbangan, pelayaran, dan peternakan. Kemudian, menyelidiki kemungkinan diadakannya hujan buatan. Selanjutnya, mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara-cara meningkatkan hubungan telekomunikasi melalui udara. Dan yang terakhir adalah tempat menyelidiki kondisi atmosfer disebut stasiun meteorologi atau observatorium meteorologi. Sekian, terima kasih dan glory geografi.